Bab 2. 2 bulan kemudian, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Sasi, hari pernikahannya dengan Setia yang sudah dipersiapkan dari 2 bulan yang lalu. Sasi tersenyum sumringah, memandangi tubuhnya di cermin. Kebaya berwarna putih itu tampak anggun di tubuhnya, dengan tatanan rambut yang indah, juga polesan make up di wajahnya, benar-benar membuat Sasi menjadi wanita tercantik hari itu. "Kamu cantik nak," puji Ibu Rani menghampiri sang putri di kamar hotel. "Makasih ya Bu," jawabnya masih dengan senyum mengembang. "Bu, Kak Renata benar-benar tak bisa datang." "Iya nak, dia masih ada ujian. Selesai ujian dia akan langsung pulang," katanya. "Enggak apa-apa kan?" "Enggak apa-apa kok Bu, yang penting Kak Renata nanti pulang," balas Sasi yang sebenarnya sangat merindukan kakaknya itu. Memang sudah lama tidak pulang, walau merasa sedih karena Renata tak dapat menyaksikan pernikahannya. Tapi Sasi tetaplah merasa bersyukur karena Renata mengizinkannya untuk menikah lebih dahulu. Baginya Renata tetaplah kakak terbaiknya. "Ya sudah, ayo keluar. Keluarga Setia sudah menunggu." Ibu Rani meraih tangan sang putri keluar kamar, menuju tempat acara tersebut dilangsungkan. Sasi menghela nafas, dalam mengurangi rasa gugupnya, saat langkahnya bersama sang ibu memasuki sebuah ruangan, yang sudah didekor dengan begitu cantik bak taman di sebuah istana. Seluruh pandangan para tamu langsung tertuju pada Sasi, yang tampak cantik dan memukau. Sasi mengulum senyum melihat Setia yang tampak gagah bebalut pakaian adat duduk di hadapan sang penghulu. Sasi pun duduk di sisi calon suaminya itu. "Sudah siap?" tanya Pak Penghulu, dengan beberapa saksi yang duduk di dekatnya. "Siap." Setia mengangguk yakin. Penghulu tersebut menjabat tangan Setia dengan erat, menuntun Setia mengucap ijab kabul. Dengan lantang dan dalam satu tarikan nafas, Setia berhasil mengucapkan ikrar suci tersebut. "Sah," ujar sang penghulu membuat semua yang menyaksikan menghela nafas lega. Senyum tersungging dari pengantin tersebut. Setia pun menyematkan cincin pernikahan di jari manis Sasi, gitu pula Sasi yang menyematkan cincin pernikahan di jari Setia sebagai tanda mereka sudah terikat pernikahan yang suci. Sasi pun mencium patuh punggung tangan suaminya itu. Acara dilanjutkan dengan resepsi sampai malam hari. Walau merasa lelah, senyum terus terpancar dari keduanya. Asteris. Sasi mengejapkan matanya. Ia tersenyum tipis melihat Setia masih terlelap di sisinya. Sasi beranjak dari ranjangnya menuju kamar mandi. Ia kembali mengulum senyum melihat dirinya di pantulan cermin. Masih tampak jelas kiss mark yang ditinggalkan Setia di sisi lehernya. Sasi mengusap bibirnya yang lembab. Kecupan mesra Setia seakan masih terasa di bibir mungilnya. Ia menutup wajahnya yang memerah dengan sebelah tangan, mengingat malam panjang dan panas yang dilewatinya dengan Setia setelah pesta pernikahan usai. Sasi sudah memberikan semuanya, kehormatannya juga cintanya untuk suaminya. Selesai membersihkan diri, Sasi pun menghampiri Setia yang masih tertutup selimut. "Mas, bangun," ucapnya, menepuk pelan tubuh suaminya itu. Setia melebarkan matanya, melihat Sasi yang tersenyum ke arahnya. "Bangun Mas, kita sarapan yuk." "Oh ya, aku mandi dulu," jawab Setia singkat. Turun dari ranjang ya untuk mandi. Setelahnya mereka pun keluar dari kamar menuju sebuah resto yang ada di dalam hotel tersebut. "Silakan menikmati," ujar seorang pelayan wanita seraya meletakkan pesanan mereka di meja. "Mas, setelah ini kita mau liburan kemana?" tanya Sasi dengan polosnya mengingat Setia pernah berjanji akan mengajaknya honeymoon setelah menikah. "Kita pulang saja, besok aku harus mengajar." Sontak saja ucapan Setia membuat potongan daging yang baru saja disantapnya seakan sulit tertelan. Sasi bergegas meraih air putih di sisinya, menengguknya hingga tandas. "Mengajar? Tapi kita kan baru menikah Mas," protes Sasi. "Harus ditinggal bekerja di usia pernikahan mereka yang baru sehari." "Aku masih banyak pekerjaan di kampus," jawab Setia dengan wajah dinginnya seolah tak merasa sudah mengecewakan istrinya itu.
Tapi Mas, masa kamu enggak bisa ambil cuti? Lagi pula kamu kan janji kita akan honeymoon. Stop Sasi, sentak Setia, membuat Sasi terlonjak kaget, juga para pengunjung di sana yang langsung mengarahkan pandangannya pada mereka. Berhentilah bersikap seperti anak kecil. Aku ini kepala rumah tangga, turuti saja perkataanku. Tegas Setia beranjak dari kursi makannya keluar dari resto tersebut, meninggalkan Sasi yang masih mematung tak percaya. Ia bahkan tak mengerti di mana letak kesalahannya sampai Setia tega menyentaknya untuk pertama kali. Di mana Setia yang selalu bertutur kata lembut padanya. Sasi mengejapkan matanya yang mulai terasa panas, menahan sekuat tenaga tetesan air mata yang siap untuk terjatuh. Orang-orang di resto masih memandangi dengan iba terdengar samar sebagai mereka tengah bergunjing tentangnya. Ini benar-benar awal yang buruk di hari pertamanya setelah menikah. Sasi pun keluar dari dalam resto, kembali ke kamar hotelnya. Tampak Setia yang tengah duduk bersantai di balkon hotel seraya memainkan ponselnya. Setia melihat Sasi yang baru masuk ke dalam kamar. Pandangan mereka saling bertemu. Sasi menatapnya dengan bola mata yang sudah berkaca-kaca. Setia membalasnya dengan tatapan yang tenang tanpa rasa bersalah, bahkan tak sepatah kata pun terucap dari bibirnya. Sasi berpikir apa yang dilakukan Setia di resto hanyalah emosi sesaat, namun kata maaf benar-benar tak terucap dari bibirnya. Sasi masuk ke dalam kamar mandi, meluapkan kesedihannya di sana. Ia menangis terisak, mengeluarkan perasaannya yang terasa amat sesak. Kenapa ia tiba-tiba bersikap seperti itu? Gumam Sasi berbicara pada patulan dirinya sendiri di cermin. Sungguh ia tak mengerti kesalahan apa yang sudah dilakukannya pada Setia hingga hari ini. Setia bersikap sangat berbeda. Sasi masih mengingat bagaimana semalam Setia mencumbu dan memperlakukannya dengan lembut sebagai seorang istri, tapi pagi ini semuanya benar-benar berubah. Sasi mengusap air matanya. Ia keluar dari kamar mandi mencoba membuatkan kopi hangat untuk suaminya. Itu masih berpikir mungkin Setia hanya kelelahan. Diminum Mas. Sasi menghampiri Setia yang masih duduk di balkon, asik dengan ponselnya. Sasi duduk di hadapan Setia. Mas, udara di sini sejuk ya, ucapnya mencoba mencairkan suasana. Tapi Setia tak sedikit pun merespon, masih tetap asik dengan ponselnya. Entah apa yang dilihatnya hingga senyum tersungging di bibirnya. Mas, gimana kalau kita jalan-jalan di sekitar sini, juga banyak tempat bagus, ajak Sasi tak ingin menyia-nyiakan waktu bersama suaminya itu. Kemasi barang-barangmu, kita pulang ke rumah ibumu sekarang. Apa? Ucapan Setia lagi-lagi sukses membuat Sasi tercengang tak percaya. Tapi Mas, Sasi, aku harap kamu mengerti, masih banyak pekerjaan yang harus aku lakukan, sela Setia sebelum Sasi sempat protes. Sasi melangkah menyeret kopernya di sudut kamar, memasukkan kembali pakaian yang sempat dikeluarkannya dari dalam koper. Ia sudah membawa banyak pakaian, berharap bisa menikmati waktu berdua dengan Setia seperti pengantin baru pada umumnya. Tapi siapa sangka Setia justru ingin cepat kembali ke rumah dengan alas pekerjaan.